Baik, kita lanjut ya materi tentang hilangkan kekhawatiran dan bangun keyakinan serta kepercayaan diri kita. Dari tadabbur surah Al-Qasas, surah ke-28, halaman 385-386. Bismillah. Sekarang kita masuk, coba ke ayat 7 ya, kita masuk ke ayat 7 surah Al-Qasas. Kita akan melihat bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengcoaching ya, mentarbiyahi, mendidik ibunya Musa untuk mengimani Allah, percaya kepada Allah, dan melakukan apa yang diperintahkannya. Oke. Dari sini kemudian kita bermula. Insyaallah mudah-mudahan terbangun keyakinan, terbangun percaya dirinya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada keraguan. Insyaallah kita bisa mencapai apa yang kita hajatkan, yang kita inginkan, yang kita impikan, yang kita cita-citakan. Sekaligus tidak ada keraguan bahwa kita bisa mengatasi semua persoalan, semua permasalahan, semua kesulitan, semua kesusahan, dan bisa menaikkan derajat kehidupan kita, naik kelas, berubah hidup lebih baik, meningkat, ada perubahan, ada kenaikan, dan hidup penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, keriangan yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita baca bersama-sama ayat 7 surah Al-Qasas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti 'alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Dan Allah mewahyukan kepada ibunya Musa, susuilah Musa kecil itu. Perlu saya sampaikan bahwa kita belajar dari dua model. Pertama, model Fir'aun yang punya segala-galanya, tapi hidup di dalam kekhawatiran, hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kegelisahan, hidup di dalam ketidaktenangan, hidup kemudian ya, di dalam kecemasan, dan itu berlangsung bukan hari-hari yang hanya berhari-hari atau berminggu-minggu, berbulan-bulan, tapi sepanjang sisa umurnya Fir'aun. Akankah kita kemudian mengikuti Fir'aun yang selalu khawatir, selalu cemas, galau, tidak yakin, takut, nggak yakinan, ngeri terus bawaannya, galau terus bawaannya, resah terus bawaannya? Atau kita memilih model yang kedua, yakni model ibunya Musa.
bahwa kalau Fir'aun dia khawatir nggak pantas karena sesuatu yang dikhawatirinnya belum terjadi. Tapi kalau ibunya Musa pantas khawatir karena sudah terjadi. Fir'aun nggak pantas takut karena belum terjadi. Tapi ibunya Musa pantas takut karena sudah terjadi. Fir'aun tidak pantas dia resah, nggak pantas dia nggak bisa tidur tenang, nggak pantas dia khawatiran karena segalanya ada. Tapi ibunya Musa harusnya pantas dia takut, resah, khawatiran, galau, takut karena juga nggak punya apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rupanya ini yang nanti membedakan antara Fir'aun dan ibunya Musa. Dan kelak kita juga harus bisa seperti ibunya Musa. Bisa jadi ada kalanya kita benar-benar tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa, tapi kita mesti yakin seperti ibunya Musa bahwa kita punya Allah. Jangan sampai kemudian kita seperti Fir'aun, punya apa-apa, punya juga siapa-siapa, tapi kita tidak punya Allah. Allah yang menghunjamkan ketenangan, kedamaian, dan Allah juga yang mencabutnya. Allah yang menghadirkan ketenangan, kedamaian, tapi Allah juga yang bisa menghunjamkan perasaan takut itu, perasaan khawatir, tidak tenang. Di kehidupan sehari-hari kita akan ketemu aja apa yang bisa membuat kita kemudian khawatir atau yang membuat kita tenang, apa yang membuat kita takut atau apa yang membuat kita tetap yakin. Kita akan penuh dengan benturan-benturan seperti ini. Kita akan ketemu peristiwa, kejadian, kondisi, situasi yang di persimpangan jalan, yang kadang-kadang memaksa memang kita jadi takut, memaksa kita jadi resah, memaksa kita jadi khawatir, memaksa kita jadi putus asa dan putus harapan, memaksa kita kehilangan iman, dan itu jangan sampai terjadi. Milikilah iman, bahkan iman di titik nadir. Menyenangkan kita ngetes iman di titik nadirnya kita. Kita ngetes iman di saat semua sudah gelap. Kita ngetes iman di saat semuanya tidak percaya. Kita ngetes iman di saat semuanya kemudian kelihatannya mentok. Enggak ada harapan, enggak ada kemudian cahaya sedikit pun. Disitulah iman terbaik justru harus kita rasakan. Manisnya iman di titik nadir. Contoh. Kata yang punya kontrakan, begitu saya suka nyontohin. Kalau kamu nggak bayar akhir bulan ini, dan itu tinggal hari ini misalkan, atau tinggal besok, ya, maka kamu tidak bisa lagi tinggal di rumah kontrakan saya. Sementara kita meyakini berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, kita bakal jadi orang kaya, kita bakal jadi orang senang, kita bakal punya rumah sendiri, kita bakal tidak numpang lagi, kita tidak bakalan ngontrak lagi. Insya Allah kita punya rumah, bahkan bukan cuma rumah biasa, tapi rumah kayak Yusuf Mansur. Ada kebunnya, ada kolamnya,
kolam ikan ada, kolam renang ada rooftopnya, ada tanaman ini tanaman itu. Tapi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makin kita bangun keyakinan bahwa bakalan seperti itu, ujian malah makin ada. Uang yang kita gadang-gadang jadi DP, uang yang kita gadang-gadang jadi uang muka, malah ketipu sama pengembang, hilang. Tertinggallah cuman brosur misalkan yang kita miliki. Alih-alih kita ngumpulin lagi duit buat DP lagi, uang muka lagi dari rumah yang kita mau bangun, yang kita mau ambil, kita kemudian malah ditipu lagi dan lagi, hingga akhirnya malah kontrakan saja tidak bisa kita bayar. Pikiran kita pengen mengambil alih ketenangan kita, hati kita pengen mengambil alih ketenangan kita, perasaan pengen mengambil alih ketenangan kita, situasi dan kondisi pengen mengambil alih ketenangan kita, mengambil alih keyakinan kita, mengambil alih kepercayaan diri kita, mengambil alih harapan kita, mengambil alih kemudian masa depan kita, lalu meruntuhkannya. Mereka sering menjadi musuh kita juga. Kamu emang orang miskin, gak bakal bisa kaya. Kamu emang orang susah, gak bakal hidup seneng. Kamu emang nasibnya gak bakal bisa punya rumah selama-lamanya. Itulah yang disuarakan oleh pikiran kita sendiri, hati kita sendiri, perasaan kita sendiri, kemudian diperkuat oleh data dan fakta dari kehidupan kita sendiri. Bertambah-tambah nanti lemahnya kita ketika orang terdekat kita mengamini, mengiyakan, dan memperkuat omongan itu. Betul ya mas, kayaknya emang kita mah gak boleh punya rumah. Kayaknya Allah menghendaki kita emang hidup miskin. Kayaknya kita emang gak boleh punya duit. Kayaknya kita emang gak disukai nih sama Allah kalau kita nanti kaya. Bisa jadi karena Allah tahu kalau kita kaya nanti kita jadi lupa diri, lupa ibadah, lupa sama saudara dan tetangga, lupa sama kawan-kawan, jadi sombong, tinggi hati dan seterusnya. Kelihatannya kayak menghibur hati, benar menghibur diri, tapi itu bukan hiburan. Itu sesungguhnya adalah upaya untuk meruntuhkan iman kita seruntuh-runtuhnya. Justru pada saat posisi itulah kita harus mendengar ucapannya Allah, seperti ucapannya Allah kepada ibunya Musa, wala takhafi wala tahzani. Udah, jangan dipikirin. Udah, jangan diambil hati. Udah, jangan sampai takut dan khawatir. Udah, jangan sampai gelisah dan kagak tenang. Udah, gak usah galau dan kemudian menjadi bad mood. La takhaf wala tahzan. Enggak usah ada kegundahan. Tetap yakin, tetap percaya. Insya Allah, kata Allah begitu di dalam surah Al-Qasas ayat 7. Bukan cuman rumah yang aku kembalikan sebagai tempat tinggalmu, bukan cuman rumah yang aku akan berikan sebagai tumpangan untukmu, tapi aku, Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha Kuasa, akan memberimu lebih. Itulah ya tadabbur dari surah Al-Qasas ayat 7. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Yakin bahwa bukan saja akan dikembalikan oleh Allah ke keadaan semula, tapi Allah akan memberi lebih. Maka iman di titik nadir di contoh yang tadi, begitu sampai hari H ternyata tetap tidak bisa bayar kontrakan. Sami'na wa ata'na. Sudah, yang bicara itu bukan yang punya kontrakan yang manusia. Yang bicara itu adalah Allah.
Allah sedang mewahyukan kepada kita semua, dalam tanda petik ya, tidak ada wahyu kepada kita, tapi kira-kira Allah sedang berbicara kepada kita seperti Allah berbicara kepada ibunya Musa, an arbi'i, begitu. Udah, kata Allah, berkemas-kemas saja. Kamu disuruh keluar kan? Aku yang nyuruh keluar itu. Kamu disuruh pergi dari kontrakan ini kan? Kamu dengarlah suara itu. Suara itu bukan suara siapa-siapa, itu adalah suaraku, kata Allah. Fa idza khifti alaihi fa'alqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kamu ikutin saja air itu mengalir, kamu ikutin saja takdirmu, kamu ikuti saja keputusan dan kehendakku, engkau akan menemukan, bukan saja engkau akan baik-baik saja, tapi engkau bahkan lebih lagi adanya. Apa kata ibunya Musa? Dia bilang kepada dirinya bahwa dia ingin mempercayai Allah, bahwa dia ingin mengimani Allah. Fir'aun lagi mengejar seluruh ibu di seluruh negeri Mesir. Fir'aun lagi mengejar seluruh anak di seluruh negeri Mesir. Fir'aun membantai, membunuh, dan menghabisi semua ibu, apalagi yang sedang hamil, dan menghabisi seluruh anak, apalagi anak yang baru lahir. Hidupnya ibunya Musa horor mestinya, serem, teramat serem. Sekali lagi saya bilang, dia pantas untuk khawatir, dia pantas untuk takut, dia pantas untuk panik, dia pantas untuk cemas, dia pantas untuk galau. Sebagian orang malah kemudian bunuh diri, sebagian orang kemudian malah menghabiskan sendiri nafasnya. Tapi ibunya Musa mencoba untuk percaya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Kadang-kadang ketika kita punya impian, ketika kita punya cita-cita, jangankan orang di sekeliling kita, kitanya saja bisa jadi tidak yakin dan tidak percaya. Ketika kita punya omongan, ketika kita ngejatoin omongan, ketika kita punya ucapan, ketika kita ngeluarin ucapan kita, jangankan orang di sekitar kita, suami misalkan dari para istri, istri dari para suami, anak-anak dari para ayah bunda, orang-orang tua dari para anak, tetangga kanan kiri saudara, kadang-kadang mereka tidak yakin. Dan bukan mereka saja yang kadang-kadang tidak yakin, kita juga suka tidak yakin. Apa iya? Apa iya? Apa iya? Apa benar? Apa benar? Apa benar? Nah, PR buat kita adalah yakinkan diri kita, bikin diri kita percaya bahwa apa yang kita omongin, apa yang kita ucapin, insya Allah dengan izin Allah itu yang bakalan terwujud. Tidak peduli keadaannya kayak apapun, mendukung atau tidak, kondusif atau tidak, keukur atau tidak, nggak ada urusan. Seorang anak dengan izin Allah dia bicara sama keluarga dan teman-temannya, aku mau jadi tentara. Dan dia berjuang untuk itu. Bukan cuma ngomong, dia berjuang untuk itu. Lalu tiba waktunya dia daftar, tiba waktunya dia kemudian ujian, tes, melewati serangkaian ujian dan serangkaian tes. Alhamdulillah, ternyata dia tidak lulus. Alhamdulillah, dia tidak lolos. Alhamdulillah, dia tidak terpilih. Ketika dia bangun lagi, bangkit lagi, orang-orang di sekelilingnya mengatakan bahwa sudahlah, kamu tidak pantas jadi tentara. Berhentilah, kamu memang tidak ada peluang jadi tentara. Nggak ngeliat yang kemarin kamu gagal, besok bakal sama saja.
Tapi orang ini tidak berhenti yakin, orang ini tidak berhenti percaya. Dia terus saja meyakini, dia terus saja percaya, dia persiapkan dirinya untuk tes tahun yang akan datang. Dan tibalah kemudian ujian dan tes di tahun yang akan datang itu, di tahun yang kedua, dengan kemudian serangkaian persiapan yang lebih baik. Dan tahu saudara, dia pun masih tidak lulus. Dia pun masih tidak lolos. Apakah runtuh keyakinannya? Apakah runtuh kepercayaannya? Manusia, Pak. Manusia, Bu. Siapa juga yang gak runtuh? Siapa juga yang gak rontok? Siapa juga yang gak hancur? 2 kali. Tapi orang ini hebat. Dia percaya dan yakin bahwa Allah akan memberikan kesempatan yang berikutnya. Lalu dia jajal lagi yang kali ketiga. Enggak lolos lagi, dia jajal kali yang keempat. Baru kemudian Allah memberikannya jalan yang lain. Lalu hari ini orang yang saya ceritakan menjadi gubernur Bangka Belitung, menjadi gubernur Kepulauan Babel. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau Allah bilang mungkin, maka itu yang terjadi. Kalau orang lain, kita, siapapun bisa jadi. Kalau dia mungkin, jadi nggak mungkin. Bisa jadi nggak mungkin, jadi mungkin. Tapi kalau Allah udah bilang mungkin, maka mungkin. Hanya ada 2 buat mereka yang percaya dan yakin. Hanya ada 2 buat mereka yang kemudian tidak pernah ragu dan yakin. Hanya ada 2 buat mereka yang mengimani Allah. Pertama, dia mendapatkan apa yang dia yakini dan dia percayai. Yang kedua, dia tidak dapatkan itu, tapi Allah berikan dia lebih. Lihatlah dari kisah Erzaldi, gubernur Bangka Belitung hari ini 4 kali kurang lebih dia jajal menjadi tentara, dan Allah tidak mengabulkannya. Tapi apa yang Allah hadiahkan kepada dia? Jadi wakil bupati Bangka Tengah, kemudian jadi lagi bupati Bangka Tengah, lalu kemudian running menjadi gubernur Bangka Belitung, dan hari ini menjadi gubernur Bangka Belitung. Bukan berarti membanding-bandingkan, bukan berarti kemudian mengkomparasikan, tapi andai dia kemudian masuk menjadi tentara, maka hari ini Dandim pun dia belum, komandan Kodim pun dia belum, karena telat 2, 3, 4 kali hitungannya kan. Berarti kalau yang seangkatan dia sudah Dandim, maka hari ini dia pasti belum Dandim, hitungannya kurang lebih seperti itu insya Allah. Tapi tadi yang saya katakan, bila kita meyakini dan mempercayai Allah, hanya ada 2 kejadian. Pertama, kita mendapatkan yang kita imani dan kita percayai, atau kita dapat yang lebih baik. Tidak akan pernah kita dapat yang lebih jelek, tidak akan pernah kita dapat yang lebih buruk, tidak akan pernah kita kemudian meleset, insya Allah. Yuk kita baca lagi ayatnya, surah Al-Qasas ayat 7. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alayhi fa alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami mewahyukan kepada ibunya Musa, susukanlah dulu, susuin dulu Musa kecilku itu. Fa idza khifti alaihi, kalau kamu masih khawatir, dan kamu emang khawatir, kamu takut, kalau kamu takut dan memang kamu takut, kalau kamu merasa tidak aman dan memang tidak aman, kalau kamu merasa gelisah, resah, kalau dan memang kamu merasakan itu, apa kata Allah? Fa'alqihi fil yam,
Masukkan Musa kecilku itu ke dalam keranjang, lalu hanyutkanlah di sungai Nil. Wala takhafi wala tahzani. Jangan khawatir, ada aku. Jangan gelisah, ada aku. Jangan takut, ada aku, kata Allah. Inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Kami akan mengembalikan Musa kecil kepadamu, wahai ibunya Musa. Wa ja'iluhu minal mursalin. Dan kami akan jadikan Musa dari golongan para rasul. Ya Allah, hebat sekali. Ayat ini hebat betul. Ada banyak orang yang gagal di perjodohan. Bangun lagi, bangkit lagi, jajal lagi. Bangun lagi, bangkit lagi, jajal lagi. Ada orang yang gagal di urusan anak keturunan. Bangun lagi, bangkit lagi, jajal lagi. Bangun lagi, bangkit lagi, jajal lagi. Ada orang yang gagal di pekerjaan. Ada orang yang gagal di usaha, di bisnis, di perdagangan. Ada orang yang gagal di rumah tangga. Ada orang yang gagal di kehidupan ini. Dia kemudian berusaha bangun lagi, bangkit lagi, jalan lagi. Dan iman seperti itu yang kita butuhkan. Kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan saja saat suasana kondusif, bukan saja saat lingkungan mendukung, bukan saja kelihatannya bakal tercapai, bukan saja kelihatannya pada saat kita semuanya ada. Bukan. Kita percaya sama Allah di titik justru yang membuat orang lain itu mundur, hilang kepercayaan dirinya, hilang semangat hidupnya, hilang keyakinannya. Di titik itu tetap kita kudu yakin. Di titik itu kita kudu percaya. Pada saat kita jatuh, di titik jatuhnya kita itu bilang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Allah, aku mau bangun lagi, aku mau bangkit lagi, aku mau jalan lagi. Aku percaya ya Allah, Engkau mendampingiku. Aku percaya Engkau mengawal aku. Aku percaya Engkau menemaniku. Aku percaya seperti Engkau percaya kepada ibunya Musa. Dan aku mau percaya seperti ibunya Musa percaya padamu ya Allah. Yang membuat ibunya Musa tidak takut kepada Fir'aun. Yang membuat ibunya Musa juga tidak takut kepada sungai Nil. Dia titipkan anaknya kepadamu ya Allah. Maka seperti itu aku titipkan nasibku kepadamu ya Allah. Di titik itu iman akan beda. Kalau mau jadi tentara, lulus, dilantik, lalu bilang, aku percaya padamu ya Allah, ya biasa aja. Kalau pengen jadi polisi, daftar, lulus tes, dan dilantik jadi polisi, lalu kemudian bicara, aku mau percaya padamu ya Allah, emang udah seharusnya. Kalau memang pengen nikah, lalu pada saat pernikahan itu terjadi, di atas panggung pernikahan, di meja akad nikahkah atau di panggung resepsikah, lalu kemudian saudara bilang kepada Allah, aku percaya padamu ya Allah, maka itu mah wajib kali. Emang begitu. Kalau saudara ngelamar kerjaan dan lalu dapat, di hari kamu, saya, kita nerima kerjaan itu lalu berkata, aku beriman padamu ya Allah. Ya kali dapat kerjaan gak beriman, ya kali dapat kerjaan gak bersyukur. Pada saat dimana kita kemudian dagang untung, bisnis untung, usaha maju, lalu kemudian di situ kita bilang, amantu billah, nashhadu bi annaka antallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah, aku mau beriman padamu, aku mau percaya padamu, aku mau beriman pada Rasulmu, aku mau percaya pada Rasulmu. Tapi di saat usaha lagi berkembang, bisnis lagi bagus, perdagangan lagi lancar, ya biasa aja bos, biasa aja. Milikilah iman seperti ibunya Musa. Di tengah kepungan Fir'aun dan tentara-tentaranya, di tengah kobaran-kobaran api di mana desa demi desa dibakar oleh Fir'aun, di tengah kemudian kepala para laki-laki, ya, kemudian menjadi ujung dari tombak.
Ditancapkan tombak itu di desa demi desa, supaya tidak ada laki-laki yang berani lagi kemudian muncul dan menghamili istrinya. Di tengah-tengah kemudian bukan linangan air mata, tapi banjir darah. Lalu ibunya Musa tetap bilang kepada Allah bahwa aku mengimanimu ya Allah, aku percaya padamu ya Allah. Iman seperti itu yang harus kita miliki. Ketika kita diusir dari kontrakan, ketika kita DO dari perguruan tinggi, ketika kemudian kita dipecat, ketika kita nggak dibayar, ketika kita rugi, ketika kita sakit, ketika kita bangkrut, ketika kita hancur, ketika kita kehilangan semuanya, tapi pada saat itu kita tetap bilang kepada Allah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita tetap bilang kepada Allah, ya Allah, aku beriman kepadamu ya Allah. Ampuni diriku, maafkan kesalahanku, izinkan aku memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahanku, izinkan aku menjadi orang yang manfaat, izinkan aku terus berjalan menggapai cita-citaku, izinkan aku terus berjalan menggapai impianku, izinkan aku terus berjalan untuk mengembalikan kehormatanku, namaku di balik kebesaranmu dan ketinggian kedudukanmu ya Allah. Itu dia, itu iman yang cakep. Sambil ngasih kunci kepada ibu yang punya kontrakan. Di situ, makasih ya Bu, maafin saya dan istri belum bisa bayar. Bismillah, nanti kapan saya balik lagi kemari, insya Allah Bu, ini kuncinya, maafin kesalahan kami. Pamit Bu, assalamualaikum. Tapi di situ jugalah kita bersyukur pada Allah. Di situ jugalah kita berafirmasi dengan afirmasi terbaik pada Allah. Ya Allah, jangan bergeser, jangan kemudian kau geser diriku, ucapanku, pikiranku, dan juga istri dan anak-anakku, bahwa jadikanlah aku orang kaya. Wow, udah tuh, iman di titik itu asli, itu berbeda daripada kita kemudian ngomel-ngomel, marah-marah gak keruan. Emang sial jadi orang susah mah. Emang gak mungkin saya bakal jadi orang kaya. Emang payah, gak mungkin saya menjadi orang yang hebat, gak mungkin keluarga saya senang. Jangan begitu. Jangan begitu. Jangan begitu. 2012 saya mencoba memimpin Indonesia dengan izin Allah. Ayo kita gerakkan ekonomi berjamaah, kita gerakkan ekonomi kerakyatan. Ayo kita bisa berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita bersatu, kita beli ulang Indonesia. La ilaha illallah. Ternyata habis itu, ketika kemudian gerakan sudah digerakkan, ketika kemudian perkumpulan sudah dikumpulkan, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Cobaan datang dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, dari atas, dari bawah, bahkan dari dalam diri saya sendiri. Bertahun-tahun kemudian hidup di dalam kesulitan, kesusahan, menanggung beban nama, menanggung juga beban kemudian rupiah demi rupiah yang pada saat itu kayaknya nggak mungkin. Tapi saya tetap berdiri aja udah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, kalau Engkau bisa menjadikan ibunya Musa yang percaya kepadamu ya Allah, maka jadikan Engkau juga jadikan diriku ya Allah seperti ibunya Musa. Punya keyakinan seperti ibunya Musa, punya kepercayaan diri seperti ibunya Musa kepadamu, dan punya kemudian iman seperti itu kepadamu ya Rabb. Ya Rabb. Bisa nggak kita di tengah penyakit misalkan kemudian tidak ada obat, tidak ada duit buat berobat,
Tidak ada juga ekosistem dan lingkungannya mendukung. Tapi pada saat itu kemudian kita terus berafirmasi, saya sehat, saya sembuh, saya sehat, saya sembuh, saya sehat, saya sembuh dengan izin Allah. Saya baik, saya panjang umur, saya baik, saya panjang umur, saya baik, saya panjang umur dengan izin Allah. Bisa nggak begitu? Kalau bisa, maka iman seperti itulah yang kita perlukan. Iman di titik nadir. Bagaimana bila kemudian orang itu akhirnya meninggal dunia, dan kita tahu meninggal dunianya dengan iman yang manis sekali, meninggal dunianya dengan iman yang tinggi sekali. Iman yang membuat dia meninggal tidak dalam keadaan putus asa. Iman yang tidak membuat dia meninggal dalam perasaan kemudian putus harapan. Dan rasanya itulah salah satu kemudian wafat yang terbaik. Sama seperti bisa jadi orang-orang yang percaya diri, imannya bagus, tapi dia miskin. Tapi lebih baik miskin juga dalam keadaan iman yang seperti itu, daripada kemudian kaya seperti Fir'aun tapi tidak punya iman. Ayo saudara, miliki iman seperti ibunya Musa. Gila loh, dikejar-kejar Fir'aun loh, dicari-cari sama Fir'aun. Wih, ngeri itu. Tapi kata Allah apa? Udah, fa'alqihi fil yammi, jangan khawatir, udah anyutin saja Musa kecil ke sungai Nil. Ibunya Musa tahu sungai Nil itu aliran arusnya mengarah kepada istananya Fir'aun. Alih-alih Fir'aun harusnya tidak tahu anak ini ada, tidak tahu anak ini lahir. Tapi kenapa ya Allah, Engkau malah memerintahkanku menghanyutkan Musa, yang mana sungai ini muaranya ke istana Fir'aun? Kecuali aku percaya padamu ya Allah, tentu tidak akan aku lakukan ini. Tapi aku percaya padamu ya Allah. Lalu dianyutkanlah Musa kecil itu. Dan tahu apa yang terjadi? Ternyata Musa malah menjadi anak angkatnya Fir'aun. Gila, luar biasa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i. Baca terjemahannya. Baca terjemahannya Al-Qasas ayat 7. Fa idza khifti 'alaihi fa'alqihi fil yam wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilaiki wa ja'iluhu minal mursalin. Tidak diterima di negeri manapun, di perguruan tinggi negeri di tanah air. Apa kata Allah? Jangan khawatir, kamu daftar saja di perguruan tinggiku di luar negeri. Nggak diterima di UGM, bodoh amat. Nggak diterima di UNER, bodoh amat. Lagi nggak diterima di ITS, bodoh amat. Nggak diterima di UIN, bodoh amat. Bodoh amat, pokoknya bodoh amat. Aku udah latihan, aku udah tes betul, aku udah persiapan betul dari kelas 1, 2, 3 SMA. Aku bahkan menjadi juara kelas, juara sekolah, juara umum. Lalu tidak ada yang menerimaku, bodoh amat. Yang penting Allah menerima. Dan aku akan lakukan seperti ibunya Musa. Sekalian aku daftar di Inggris, aku daftar di Eropa, aku daftar di Amerika, bodoh amat. Rugi UGM tidak menerimaku, rugi UIN tidak menerimaku, rugi ITS tidak menerimaku, rugi UNER tidak menerimaku. Bukan aku yang rugi, tapi mereka yang rugi karena aku diterima di luar negeri. Begitu, bodoh amat. Itu asik ini, asik ini. Kalau kita punya utang sama warung yang membuat kita tidak sanggup melewati warung itu, tabrak, datang ke warung itu, lalu tanya sama warung itu, Mbak, mau dijual nggak warungnya? Mbak,
Mau dijual nggak warungnya? Si Mbak bingung. Maksudnya apa, Dek? Ya kan saya punya utang di warung Mbak nih. Udah sekalian aja lah, warungnya saya beli. Hah? Motor udah mau disita 4 bulan, kemudian dicari-cari sama leasing. Gak usah diumpetin, pulangin aja. Terus apa yang harus kita lakukan? Tawar motor yang lebih mahal daripada yang diambil leasing. Itu dia yang harus terjadi. Bodoh amat, gak punya duit juga bodoh amat. Tawar aja udah. Motor yang lebih mahal, mobil juga begitu. Gak punya parkiran, rumah sempit. Kita mikir, boro-boro kita beli mobil, tempatnya aja kita nggak punya. Kalau gitu sekalian, cari rumah yang gede, yang muat mobil sampai 10 mobil. Bodoh amat, kita tawar aja rumah dia. Mau dijual nggak Bapak? Sama mobil-mobilnya, insya Allah saya beli. Lalu yang punya mobil bilang, yang punya rumah bilang, kamu lupa ya, kamu tukang cuci di rumah saya. Bodoh amat. Saya bukan tukang cuci biasa, tapi saya tukang cuci yang beriman bahwa besok rumah bapak saya bisa beli. Alhamdulillah, dipecat. Ngomongnya macam-macam nih orang penggila. Tapi nggak peduli, kanan kiri depan belakang kita bilang, besok gua yang jadi orang kaya di kampung ini. Izin Allah, besok gua yang jadi orang kaya di desa ini. Izin Allah, besok gua, aku, keluargaku, keluarga kami yang bakal jadi orang senang di kota ini. Bismillah. Jangan lupa deketin Allah. Jangan lupa deketin Allah. Demikian Bu Bapak yang dirahmati Allah, ya, terutama istri saya yang menjadi panitia Zoom pada sore hari ini. Mari kita terus percayai Allah, kita terus jangan pernah ragu sama Allah, dan kita imani di titik nadir. Insya Allah, Allah akan menerima iman kita itu. Ya sudah, siapa yang belum punya rumah, langsung jalan ke perumahan manapun. Ketika ditanya nanti sama orang marketing tuh perumahan, mau beli yang tipe berapa Ibu? Jawab dengan meyakinkan, mau saya borong semua. Mau saya borong semua. Sisanya ada berapa ini perumahan yang belum laku, itu semua saya ambil. Gitu. Kemudian bangun si marketing, izin saya bilang dulu sama si bos kalau gitu. Dia bilang sama si bos, bos, di depan ada orang blow on, datang pakai motor tua, nanya sisa rumah yang belum laku berapa, mau dijual enggak, semuanya dia yang beli. Si bos alhamdulillah habis denger Zoom pada sore hari ini, habis denger kemudian Instagram live pada sore hari ini. Oh, orang ini orang yang bodoh amat. Gak peduli gak punya duit, yang penting Allah ada. Gak peduli gak punya uang, yang penting Allah ada. Gak peduli dia ini orang miskin, yang penting Allah maha kaya. Lalu yang punya klaster keluar dari kamarnya, keluar dari ruangannya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Betul Mbak sama Mas, mau beli semua sisa perumahan yang saya punya ini? Betul Pak, insya Allah. Duit dari mana? Dari Allah Pak. Ah, ini dia benar. Ini dia benar, dari Allah. Maaf nih mau nanya, muridnya si Mansur ya? Iya Pak, sama kita. Tos dulu, tos. Hah? Saya juga dulu kayak Bapak, orang bego, blow on, bodoh amatan terus. Kalau ngomong pokoknya bodoh amat aja udah. Tapi bener itu terjadi. Gini. Ya sudah, bantuin saya berdoa, oke? Saya lagi bukan cuman pengen jual sisa perumahan, tapi saya memang pengen jual perusahaan saya. Nah, kenapa Pak dijual? Karena saya pengen usaha yang lain. Oh begitu. Dah, kamu doa dulu. Siapa tahu rezeki kamu, rezeki saya lewat kamu. Kita sama-sama cari
Siapa yang bisa beli bukan cuma sisa rumah, tapi take over semua perusahaan saya ini. Baik Pak, bismillah kita ketemu. La ilaha illallah, alhamdulillah. Ya, orang yang percaya memang tidak pernah akan rugi. Ketika saudara nanti ditolak, tidak diterima kerjaan, sudah, yang harus saudara lakukan apa? Pasang iklan. Langsung pasang iklan di mana-mana, minimal di status WA sendiri. Judulin di sono, saya nyari 100 karyawan. Begitu. Nih kontak WA saya. Ayo, mari yang butuh kerjaan, datang pada saya. Saya akan berikan pekerjaan. Itu dia, namanya fa'alqihi fil yammi, ayat 7 surah Al-Qasas. Anyutin aja langsung di sungai Nil, tabrak aja itu istana Fir'aun. Ketika kemudian saudara bangkrut, pada hari itulah saudara harus nawar-nawar rumah-rumah orang, harus nawar-nawar ruko-ruko orang, harus nawar-nawar mobil-mobil orang. Bilang sama dia, saya mau belanja banyak akhir tahun 2021. Mana kumpulin rumah yang mau dijual, mana kumpulin mobil yang mau dijual. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu. Selamat memiliki keyakinan dan kepercayaan seperti ibunya Musa di urusan apapun. Urusan anak dikasih tahu, nggak nerak, diajarin, nggak mempan, dinasihatin apa aja, kayak nggak denger. Jangan pernah ragu dan jangan pernah khawatir. Jangan pernah ragu dan jangan pernah nggak percaya bahwa anak ini besok jadi orang besar, jadi orang alim, jadi orang hebat, jadi orang manfaat. No matter what, no matter how, kayak apapun bandelnya, kayak apapun nakalnya, kayak apapun rusaknya, jangan membuat kita justru percaya bahwa emang anak ini anak hancur, anak bejat, anak blow on, anak bego, anak tolol, anak jahat, anak durhaka. Nggak usah. Jangan buang keraguan itu, buang ketidakyakinan itu, apalagi sampai meyakini yang jelek. Jangan. Sisain betul, bahkan dibangun betul bahwa yang kita percayai dan kita yakini adalah yang baik-baik saja. Kayak apapun suami Anda, kayak apapun istri Anda, kayak apapun orang tua dan mertua Anda, jangan sampai kemudian justru keyakinan yang jelek dan kepercayaan yang jelek yang kemudian saudara imani dan yakini. Jangan. Terus aja meyakini dan percaya bahwa suami Anda bakal jadi suami yang saleh dan hebat, bahwa istri Anda akan jadi istri yang soleha dan hebat, orang tua dan mertua Anda bakal jadi orang-orang tua dan mertua yang mendukung Anda, dan kemudian menjadikan Anda ini orang-orang hebat yang menghebatkan juga orang tua dan mertua, dan sebaliknya. Begitupun juga dengan negeri Anda hari ini. Apa yang Anda ragui tentang negeri Anda? Apa yang Anda takutkan dengan negeri Anda? Apa yang kemudian Anda khawatirkan tentang negeri Anda ini? Apa yang Anda cemaskan? Apa yang Anda gelisahkan? Apa yang sedang Anda galaukan tentang negeri Anda ini? Jangan sampai terucap kalimat yang jelek. Sebaliknya yakini dan percaya saja yang baik-baik, lalu kemudian berbuatlah yang terbaik. Insya Allah mudah-mudahan 2024 presidennya Yusuf Mansur Asir. Cakep. Bodoh amat. Makasih ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.